Baik, kita akan mulai dengan uji T ya. Misalnya saja kita ingin meneliti tentang perbedaan pengetahuan responden yang mendapatkan penyuluhan dan tidak ya. Kita buat variabelnya dulu. Jadi ini tentang penyuluhan. Jadi penyuluhan tentang COVID-19 ya. Kemudian di sini satu mendapat penyuluhan ya. Mendapatkan penyuluhan. Kemudian yang kedua tanpa penyuluhan ya. Oke. Setelah ini kita bisa masukkan datanya. Misalnya responden ini dapat penyuluhan. Oke, misal tidak dapat penyuluhan, ini tidak dapat. Ada yang dapat penyuluhan, ada yang tidak ya. Oke, sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal analisis ya. Bisa lihat di layar kan? Bisa. Oke, baik. Baik, kita analisis menggunakan uji T ya. Ingat, uji T itu digunakan untuk menguji perbedaan mean ya. Ada nggak perbedaan rata-rata atau mean dari dua kelompok ya. Jadi ada kelompok yang mendapat penyuluhan, ada kelompok yang tidak mendapatkan penyuluhan. Ya. Jadi satu ini yang dapat penyuluhan, dan yang dua ini tidak dapat penyuluhan. Kita ingin bedakan, yang dapat penyuluhan dan tidak dapat penyuluhan, rata-rata pengetahuan mereka itu sama atau berbeda. Ya. Jadi lagi sekali, uji T itu digunakan untuk menguji perbedaan mean atau perbedaan rata-rata dari dua kelompok. Ya. Nah, sekarang uji T itu ada dua, independent test dan dependency test. Independent test dan dependency test. Kalau dua kelompok ini berbeda, ya, berarti dia menggunakan independent test. Karena dua kelompok ini berbeda. Tapi kalau kelompok ini dipasangkan, A dipasangkan dengan B, C dipasangkan dengan D, atau pre dan post, itu dipasangkan juga ya, pre dan post. Itu menggunakan dependency test. Tapi kalau ini kelompoknya berbeda dan tadi diacak, ya kita bisa gunakan independent test ya. Jadi analyze, kemudian compare mean, ya. Kemudian kita klik yang independent sample test ya. Kita klik ini, kemudian kita masukkan yang pengetahuan, ya. Kemudian yang dapat penyuluhan dan tidak penyuluhan kita masukkan ke grouping variable ya. Ya. Kemudian klik option, continue. Oke. Kita coba dengan tanpa klik yang lain dulu ya. Ini sudah masuk di sini. Ini klik satu. Kita coba ya. Seperti apa hasilnya. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini dia ya. Jadi pengetahuan responden
Yang dapat penyuluhan ada 22 orang, yang tidak dapat penyuluhan ada 18. Ternyata nilai rata-ratanya, yang dapat penyuluhan itu nilai rata-ratanya 85,8, yang tidak dapat penyuluhan 61,8. Jadi yang dapat penyuluhan, rata-rata pengetahuannya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tidak dapat penyuluhan. Nah, sekarang kita lihat, apakah uji statistiknya seperti apa. Jadi di sini bisa dilihat bahwa nilainya jadi dia 0,000 atau nilai dia jauh di bawah alfa 0,05 atau nilainya less than 0.001 Jadi lebih kecil dari 0,001 Nah, kemudian dengan mean difference-nya sekitar 24 Kemudian ini confident interval. Artinya apa? Artinya ada perbedaan yang signifikan, perbedaan pengetahuan yang signifikan, atau perbedaan rata-rata pengetahuan yang signifikan antara responden yang mendapatkan penyuluhan dan tidak mendapatkan penyuluhan. Di mana dalam hal ini, responden yang mendapatkan penyuluhan memiliki min yang jauh lebih besar dibandingkan dengan responden yang tidak dapat penyuluhan. Nah, itu hasil untuk uji T independent t-test. Itu untuk dependent t-test Saya kira cukup untuk independent t-test. Kemudian Oke, kita bisa dilihat nggak hasilnya nih? Kelihatan? Nggak kelihatan, Tidak, Pak. Pak. Masih PSS. Oke, baik. Sekarang saya share ya. Oke, kelihatan? Iya, Pak. Sudah, Sudah Pak. kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Kalau kelihatan, coba dilihat. Nah, ini nilai pengetahuan ya. Responden yang dapat penyuluhan 22, tidak dapat penyuluhan 18 Ini nilai rata-ratanya. Untuk yang dapat penyuluhan rata-ratanya 85, yang tidak dapat penyuluhan 61 Jadi yang dapat penyuluhan jauh lebih besar nilai min-nya Kita coba lihat uji statistiknya ya. Nah, di sini dia hasilnya 0,000 Jadi v-value-nya jauh di bawah alfa 0,05 Dan perbedaan rata-ratanya 24 perbedaan rata-ratanya. Artinya apa? Responden yang dapat penyuluhan dan tidak dapat penyuluhan memiliki nilai rata-rata yang berbeda secara signifikan. Karena v-value-nya jauh di bawah alfa 0,05 Jadi bisa dituliskan jadi v-value sama dengan less than 0.001 Kemudian alfanya kita pakai nilai alfa 0,05 Dan di sini nilai v-value lebih kecil dari alfa Sehingga ada perbedaan min atau rata-rata pengetahuan responden tentang pencegahan COVID-19 antara responden yang mendapatkan penyuluhan dan yang tidak mendapatkan penyuluhan.
di mana responden yang mendapat penyuluhan memiliki min pengetahuan lebih besar, dalam kurung, yang dapat penyuluhan itu nilai min-nya 85 ya. 85,8 dibandingkan dengan responden yang tidak mendapat penyuluhan. Min-nya 61,8 ya. Ada perbedaan signifikan ya. Oke, saya kira ini bisa dipahami, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Halo. Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa, Pak. Kalau bisa, kita coba lanjut dengan uji apa sekarang? Kalau dependen ya. Kalau dependen caranya hampir sama ya, tinggal nanti compare min, kemudian klik yang pair sampel t-test ya. Ini yang diklik ya. Kalau dia berpasangan atau penelitian yang pre dengan post ya, ini yang diklik ya. Kemudian nanti masukkan variabelnya ya. Nah, setelah dimasukkan variabelnya, nanti tinggal klik option, kemudian klik OK ya. Sedangkan satu lagi saya ingin sampaikan yang ANOVA ya. ANOVA yang menguji perbedaan min juga ya, tetapi lebih dari 2 kelompok ya. Kalau ini kan yang dapat penyuluhan, tidak dapat penyuluhan ya. Misalnya saya bagi kelompok yang di atau misalnya mahasiswa tingkat 1, 2, 3 ya. Kita ingin ada perbedaan nggak pengetahuan tingkat mahasiswa tingkat 1, 2, dan 3 ya. Misalnya ini mahasiswa tingkat 1, kemudian ini tingkat, buat dulu nama variabelnya, tingkat ya. Mahasiswa 1 itu mahasiswa tingkat 1. Kemudian kalau 2, mahasiswa tingkat 2. Dan kalau 3, mahasiswa tingkat 3 ya. Oke. Kalau sudah, kita masukkan datanya ya. Misalnya yang ini tingkat 2, tingkat 1, tingkat 3, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 3 ya. Kemudian ini 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 3 ya. Kemudian ini tingkat 1, 2, 3, 2,
3 ya. Oke, sekarang kita coba analisis ya ketiga kelompok ini. Jadi one way ANOVA itu digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dari dua kelompok atau lebih ya, dari lebih dari dua kelompok ya. Ini kan ada 3 kelompok ya. Kelompok 1 tingkat 1, kelompok 2 tingkat 2, kelompok 3 tingkat 3 mahasiswa ya. Kita ingin menguji ada nggak perbedaan min pengetahuan atau perbedaan rata-rata pengetahuan dari ketiga kelompok ini. Karena one way ANOVA itu digunakan untuk menguji perbedaan min lebih dari 2 kelompok. Dan ini ada 3 kelompok, jadi memenuhi syarat ya. Baik, kita analyze, kemudian kita compare means, kemudian one way ANOVA ya. One way ANOVA, kemudian kita masukkan dependennya adalah pengetahuan, kemudian ini masukkan ke sini ya. Kita bisa klik Benferoni misalnya, kemudian continue, option, silahkan bisa mau klik deskriptif silahkan. Oke. Kemudian klik OK ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Tingkat 1 bisa dilihat. Halo, bisa dilihat hasilnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Coba lihat yang mahasiswa tingkat 1 ada 13 orang, nilai rata-ratanya 55,9. Tingkat 2 ada 11 orang, 79. Mahasiswa tingkat 3 ada 16, rata-ratanya 87 ya, rata-rata pengetahuan ya. Nah, kemudian totalnya ada 40 mahasiswa, rata-rata keseluruhan 75 nilai pengetahuannya ya. Kemudian ini tes untuk homogeneity ya. Kemudian ini 0,067, jadi dia lebih besar dari alfa 0,05, jadi tidak ada masalah. Kemudian nilai F-nya ini p-value-nya lebih kecil dari alfa 0,05, berarti aman ya, bisa digunakan. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Kita lihat ya, dari mahasiswa tingkat 1 ini signifikan ya, mahasiswa tingkat 1-nya. Mahasiswa tingkat 1 dengan tingkat 2 berarti ada perbedaan, tingkat 1 dengan tingkat 3 juga ada perbedaan karena dia signifikan ya. Alfanya lebih kecil dari nilai p-value lebih kecil dari alfa 0,05 ya. Jadi ada perbedaan yang signifikan ya. Jadi dari ketiga kelompok itu mereka memiliki nilai min yang berbeda-beda ya. Ini different min-nya, standard error, kemudian ini signifikan ya. Ini batas bawah, ini batas atas ya untuk confidence interval. Yang terpenting adalah dilihat ini ya. Jadi nilai signifikannya, nilai p-value-nya itu lebih kecil, jauh lebih kecil dari alfa 0,05. Bisa disimpulkan bahwa ketiga kelompok tersebut memiliki nilai min atau nilai rata-rata pengetahuan yang berbeda secara signifikan. Saya kira itu penjelasan saya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Dari uji statistik yang sudah kita coba bahas dari tadi ya. Saya kira untuk eksperimen yang belum ya. Eksperimen ya. Halo? Iya. Oke, baik. Terakhir kita coba eksperimen, masih ada waktu sedikit ya. Kita coba, mumpung waktunya masih ada. Kita ingin menguji sekarang hubungan antara pengetahuan dengan perilaku ya. Misalnya ya, pengetahuan dengan, atau hubungan antara tingkat mahasiswa dengan perilaku misalnya ya. Perilaku ini kita coba kategorikan ya.
Misalnya saya coba pakai transform record into different variable ya. Kemudian bisa dilihat di layar ya. Bisa, Pak. Oke, misalnya pengetahuannya saya mau record lagi ya menjadi kategori ya atau berjenjang. Misalnya ini pengetahuan itu kategori pengetahuan tingkat pengetahuan ya. Ini tingkat pengetahuan ya. Nah, di sini yang nilainya 60 ke bawah ya. 60 ke bawah saya kasih kode 1 ya. Kemudian yang nilainya 61 sampai yang nilainya 61. Oke, waktu kita 10 menit lagi ya. 61 sampai 79 kasih kodenya 2 ya. Kemudian yang 80 ke atas itu kodenya 3 ya. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Ya. Lalu kita lihat sekarang ya. Nah, sudah ada tingkat pengetahuan ya. Ini kategorinya, kemudian kita kasih kode di sini ya. Jadi kalau 1 pengetahuannya rendah ya. Kemudian kalau 2 pengetahuannya sedang. Kemudian kalau 3 pengetahuannya tinggi ya. Oke. Kemudian klik OK ya. Baik, kemudian kalau sudah kita analisis ya. Ini sudah ada ya. 1 itu rendah, 2 itu sedang, 3 itu tinggi ya. Tinggal analyze ya. Kemudian correlate, kemudian bivariate. Kemudian kita masukkan tingkat mahasiswa dengan tingkat pengetahuan ya. Oke. Kemudian klik yang Spearman ya. Klik Spearman di sini. Kalau sudah klik OK. Ya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Nah, dia non parametrik ya. Jadi Spearman itu non parametrik. Kita lihat Spearman di sini ya. Kelihatan? Bisa kelihatan? Pak. Oke. Lihat yang Spearman, tingkat mahasiswa dengan tingkat pengetahuan ya. Tingkat mahasiswa dengan tingkat pengetahuan. Jadi di sini bisa kita tulis ya. Nilai R-nya ya, R sama dengan R-nya itu Spearman row-nya maksudnya ya. Jadi itu 0,863 ya. Dan V value-nya sama dengan value-nya karena dia 0,000 itu ditulis lebih kecil dari 0,001 ya. Artinya V value lebih kecil dari alpha 0,05 ya, 0,05 ya. Ini 0,863 berarti hubungan positif dan sangat kuat ya.
P-value-nya sekian, kemudian P-value lebih kecil dari alfa 0,5. Jadi bisa disimpulkan ada hubungan yang kuat antara tingkat mahasiswa dengan pengetahuan mahasiswa tentang COVID-19. Ada hubungan, jadi ada hubungan yang kuat dan signifikan ya, antara tingkat pengetahuan mahasiswa, antara tingkat mahasiswa dengan level ya, level pengetahuan tentang COVID-19 ya. Oke, saya kira itu kesimpulan dari uji eksperimen berdasarkan hasil yang sudah ada ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, karena ini waktunya masih 5 menit ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Ini sudah direcord ya, nanti videonya akan saya share ke mahasiswa, sehingga setiap saat bisa dipelajari ya, untuk memudahkan mengingat kembali ya, dan bisa dipraktekkan nanti di laptopnya masing-masing menggunakan SPSS. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Karena kalau tidak ada pertanyaan, saya akan cukupkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Terima kasih, selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang,